Halo, kembali lagi bersama saya Jonathan. Di sini kita akan belajar mengenai NDT ultrasonic. NDT sendiri adalah suatu cara pengetesan logam tanpa merusak atau tidak merusak. Nah, di sini kita akan belajar mengenai salah satu uji logam tidak merusak menggunakan ultrasonic. Nah, pada umumnya pengujian ini membutuhkan komponen seperti transducer, lalu receiver, dan yang terakhir adalah monitor. Transducer ini sendiri berfungsi sebagai pengirim gelombang ultrasonik. Receiver ini berfungsi sebagai penerima gelombang. Dan yang terakhir monitor berfungsi sebagai alat kita untuk memonitoring atau memantau gelombang. Prinsip dasar dari NDT ultrasonic ini adalah sama seperti yang kita ketahui pada kelelawar dan juga hewan-hewan lainnya yang menggunakan ultrasonik atau ekolokasi dalam berburu ataupun berkomunikasi. Nah, di sini ini NDT ini ataupun tes ini menggunakan ultrasonik ini ada bertujuan untuk mengetahui kerusakan ataupun cacat pada bagian dalam logam. Nah, kita kan tidak bisa nih melihat kerusakan bila itu terjadi ataupun berada di dalam bagian dalam logam. Kita tidak mungkin merusaknya atau membelahnya untuk mengetahuinya. Oleh sebab itu kita mendeteksinya menggunakan metode ultrasonik, di mana kita ibaratkan ini adalah sebuah logam dan ini adalah transducer dan juga sebagai receiver. Ketika transducer ini mengirimkan gelombang akan kembali dipantulkan pada bagian dasar logam yang kita uji. Seperti kita tahu, gelombang yang terkirim itu sama dengan gelombang yang diterima kembali oleh si receiver. Seperti prinsipnya itu mirip seperti cara kapal laut untuk mendeteksi kedalaman samudra, di mana rentang waktu yang dengan mana rentang waktu pengiriman gelombang dan rentang waktu gelombang kembali kepada pengirim gelombang ini akan dikonversi menjadi sebuah jarak. Nah, pada metode NDT ultrasonic ini itu mirip, hampir sama, di mana ini akan dikonversi menjadi jarak. Nah, kita ibaratkan jarak tebal logam ini adalah 5 cm. Ketika jarak kembali ini gelombang dikirim oleh si transducer dan kembali diterima oleh si receiver, itu dikonversi sama dengan 5 cm, berarti pada pengetesan pada area ini itu tidak ada kerusakan. Nah, bila seandainya di sini ada crack lah atau kecacatan, ketika gelombang datang pada saat gelombang dikirim di sini dan kembali itu masih persis sama 5 cm. Namun ketika ini gelombang mengenai crack, nah crack ini akan secara otomatis memantulkan si gelombang. Nah, otomatis kan jarak ini itu tidak sama dengan 5 cm. Berarti
alat itu akan mendeteksi bahwa di sini ada kerusakan. Dengan begitu, dengan alat ini kita bisa mengetahui bahwa ada kerusakan di dalam ataupun semacam crack tanpa harus merusaknya. Begitulah kira-kira cara kerja dari sensor NDT ultrasonic ini. Nah, sekarang itu bagaimana bila nih, kan kita tahu bahwa media uji atau logam media uji itu tidak selalu berbentuk kubus seperti ini. Bila memang mereka selalu berbentuk kubus, maka akan pasti lebih mudah untuk diuji. Nah, kenyataannya di lapangan bahwa uji logam itu tidak selalu berbentuk kubus. Kita ibaratkan dia menguji sebuah roda kereta. Kita gambar penampangnya seperti ini ya. Ini adalah bagian untuk menapak relnya ya. Kita gambar bagian tampak depan, dan ini adalah tampak sampingnya. Ini adalah rel, ini adalah roda kereta. Kita gambarkan adalah roda kereta ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita menguji ini dan mengetahui ada keretakan di dalamnya, sedangkan bentuknya tidaklah kubus seperti yang kita tahu ini, dimana bila bentuknya sebuah kubus dan ada crack di dalamnya, itu lebih mudah karena kita bisa mengetahui posisinya dengan lebih mudah ya. Namun bagaimana dengan si crack ini, dari si uji logam yang kita ambil contohnya adalah roda kereta ini. Nah, kita di sini yang kita butuhkan adalah prinsipnya sama. Kita akan menggunakan alat si NDT ini untuk menguji. Namun sebelum melakukan pengujian, kita perlu memahami gambar teknik dari material yang kita uji. Nah, dengan mengetahui material yang kita uji dan gambar tekniknya, itu kita akan ini kita ibaratkan ini adalah sebuah gambar potongan dari si roda kereta tersebut. Dengan mengetahui gambar tekniknya, kita pasti mengetahui ataupun lebih mengetahui posisi-posisi di saat itu tidak sama. Nah, pada pengujian roda kereta tersendiri itu kita melakukan pengujiannya, sensor itu dimasukkan di dalam sini, ke dalam sini, dan itu ada stick ataupun gagang seperti ini ya. Di sensor ini berada di posisi di sini. Nah, dan ini akan perlahan dimasukkan ke dalam posisi as roda dari kereta tersebut, di mana ini akan memantulkan gelombangnya dan akan diterima kembali. Bila kita perhatikan pada monitor pengujian, kita ibaratkan pada dia tinggi segini, ini kita ibaratkan dia itu mempunyai ketinggian sekitar diameternya sekitar 80 cm dah. Pada dia ketinggian segini, ini dia 80 cm, gelombang segini. Nah, pada tinggi ini dia hanya 60 cm. Mungkin bila ini berbentuk pujal kubus seperti ini, ketika ini masuk, mungkin kita akan mendeteksi si gelombang ini sebagai sebuah kerusakan ataupun crack. Namun ternyata sebenarnya itu adalah posisi mengikuti bentuk ulir dari roda ini. Oleh karena itu penting kita mengetahui bentuk ataupun gambar teknik yang diuji.
dan lalu kita akan melakukan tanda ataupun penandaan pada si stick ini, dimana pada kita masukkan posisi kedalaman stick pada jalur ini, batas ini. Oh, ini dia masih memiliki ketinggian sekitar 80 cm. Namun ketika dia sudah melewati batas ini, kita masukin melalui ke dalam, dia akan memiliki batas ketinggian sekitar 60 cm. Dengan mengetahui ini, kita akan lebih mudah untuk mendeteksi bagian logam yang tidak berbentuk pejal seperti yang satu ini. Bila ada crack, mungkin crack di sini, itu kan kita sudah melakukan penandaan sebelumnya pada sticknya. Nah, ketika stick ini masuk ke sini dan itu ada penandaan bahwa harusnya di sini adalah panjang gelombang harus 80 cm, namun yang diterima hanya 20 cm, maka kita bisa memastikan bahwa di dalam sini ada crack ataupun cacat. Nah, dengan begitu kita bisa mengidentifikasi media ataupun media uji yang akan kita uji walaupun dia tidak berbentuk pejal, karena sebagian besar yang kita ketahui itu pengujiannya bila kita lakukan di laboratorium atau segala macam itu biasanya persegi, sehingga kita mudah untuk kita uji. Namun kenyataannya di lapangan ataupun di industri itu tidak selalu berbentuk persegi ataupun pejal. Ada kalanya itu berbentuk yang lebih rumit seperti mungkin roda kereta api yang kita bahas ini. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin ada kesalahan kata ataupun cara penyampaian saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya Jonathan, pamit undur diri. Terima kasih.